Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. 1. Indah Vicky Saputri, nomor induk mahasiswa 20624010004. 2. Nur Fitrianingsih, nomor induk mahasiswa 20624010009. Kami di sini akan mempresentasikan tentang regulasi akuntansi sektor publik. Definisi regulasi publik. Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni regulation atau peraturan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Reality Publisher 2008. Kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Teknik penyusunan regulasi publik. A. Pendahuluan. Perencanaan regulasi publik harus mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. B. Alasan penyusunan regulasi publik. Sebuah regulasi publik disusun karena adanya sebagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Permasalahan dan misi. Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atau suatu permasalahan telah dapat dirumuskan. D. Dengan apa diatur. Di setiap jenjang struktur pemerintahan dikenal regulasi tersendiri seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. E. Bagaimana mengaturnya? Substansi regulasi publik yang disusun harus bisa menjawab pertanyaan berbagai solusi atas permasalahan yang ada. F. Diskusi atau musyawarah. Materi regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi atau pertemuan khusus publik yang membahas regulasi publik. G. Catatan. Catatan yang dimaksud adalah hasil dari proses diskusi yang dilakukan sebelumnya. Penyusunan regulasi publik. Penyusunan regulasi publik diawali dengan merumuskan masalah yang akan diatur. Perumusan masalah publik meliputi hal-hal berikut. A. Apa masalah publik yang ada? B. Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah? C. Siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah? D. Analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik. E. Tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik. Dasar hukum keuangan sektor publik. Pelaksanaan kewajiban atau tugas-tugas pemerintah tersebut dapat berupa pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam Undang-Undang 1945 Amandemen 6 secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu pada bab 8 pasal 23. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalamnya, ditetapkan undang-undang tentang APBN untuk tahun anggaran bersangkutan. Penyusunan APBN bukan hanya untuk memenuhi ketentuan
konstitusional yang dimaksud pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga sebagai dasar rencana kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusunannya didasarkan atas rencana strategi dalam Undang-Undang Propenas dan pelaksanaannya dituangkan dalam undang-undang yang harus dijalankan oleh Presiden atau Wakil Presiden dan menteri-menteri serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu Dasar Hukum Keuangan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom, menurut penjelasan pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, fungsi penyusunan APBD adalah untuk yang pertama, menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. Yang kedua, mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah. Yang keempat, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. Dan yang kelima, merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi sektor publik memasuki era desentralisasi. Sebagai perspektif baru karena memasuki era desentralisasi, berbagai prasarana akuntansi sektor publik perlu dibangun, seperti yang pertama, standar akuntansi sektor publik untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan organisasi sektor publik lainnya. Yang kedua, account code untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi sektor publik lainnya, di mana review terhadap transaksi yang berkaitan dapat dilakukan dalam rangka konsolidasi dan audit. Yang ketiga, jenis buku besar yang menjadi pusat pencatatan data primer atas semua transaksi keuangan pemerintah. Dan yang keempat, manual sistem akuntansi pemerintahan dan organisasi lainnya yang menjadi pedoman atas jenis-jenis transaksi dan perlakuan akuntansinya. Materi yang selanjutnya yaitu regulasi terkait akuntansi sektor publik. Ada beberapa peraturan pelaksanaan yang diturunkan dari perundang-undangan akibat adanya regulasi. Antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 sampai 099 Tahun 1980 dengan Manual Administrasi Keuangan Daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang terakhir, Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang regulasi terkini di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, Nomor 13 sampai dengan 16 dapat dilihat bahwa definisi pendapatan dan belanja negara atau daerah berbasis akrual. Namun, kita diperkenankan untuk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan basis kas, di mana pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk atau keluar dari kas umum, negara atau daerah. Dispensasi ini tercantum dalam pasal 36 ayat pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang intinya
ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Artinya, sampai dengan tahun 2008. Untuk masa transaksi itulah PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah terbit, di mana kita memakai basis kas menuju akrual. Dalam pelaksanaan PP 24 tahun 2005 tersebut hingga laporan keuangan pemerintah tahun 2008 selesai diaudit di tahun 2009, ternyata opini yang didapat pemerintah saat itu masih menyedihkan. Untuk itulah pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan disepakati bahwa basis akrual akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2014. Pada tahun 2010 terbit PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah sebagai pengganti PP nomor 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya yang baik berupa peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Berikut adalah contoh regulasi publik yang mengatur akuntansi sektor publik. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan publik. Untuk contohnya yaitu yang pertama UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Surat Edaran Bersama nomor 0295/MPPN/1/2005/050/166/SJ tentang tata cara penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2005. Tahapan siklus akuntansi sektor publik yang kedua yaitu penganggaran publik. Contoh regulasinya yang pertama UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah. Yang kedua UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keempat Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Tahapan yang ketiga yaitu realisasi anggaran publik. Untuk contoh regulasi publiknya yaitu UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Lalu tahapan yang keempat pengadaan barang dan jasa. Untuk contohnya yaitu Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu tahapan yang ke-6 pelaporan keuangan sektor publik. Untuk contoh regulasinya yaitu PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Untuk tahapan yang ke-7 yaitu audit sektor publik. Untuk contoh regulasinya yaitu UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, SK BPK nomor 1 tahun 2008 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban publik. Untuk contoh regulasinya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan. Cukup sekian dari kami. Semoga dapat dipahami dan menambah ilmu kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.